Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, jalur penyebaran Islam, serta tokoh-tokoh penting yang berperan dalam dakwah Islam di Nusantara. Materi ini merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia. Langsung saja kita ke yang ke-1, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dan ulama dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah adanya kemiripan budaya seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura yang di Indonesia disebut Hari Tabuik atau Tabut di Sumatera Barat dan Bengkulu. Tradisi hikayat dan seni bela diri yang mirip dengan Persia. Pengaruh tasawuf yang kuat karena Persia dikenal sebagai pusat ajaran Sufi. Teori ini menekankan bahwa Islam masuk sekitar abad ke-13. Yang kedua ada teori India dalam kurung Gujarat. Teori ini paling lama dianut oleh para sejarawan. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk dari India, khususnya Gujarat. Dasar teorinya yaitu banyak batu nisan di Indonesia, terutama di Pasai dan Gresik, yang memiliki gaya seni dan bentuk mirip dengan nisan Muslim di Gujarat. Gujarat pada abad ke-13 adalah pusat perdagangan internasional, sehingga banyak pedagang India berlayar ke Nusantara. Catatan sejarah menunjukkan hubungan dengan dagang yang kuat antara Indonesia dan India. Menurut teori ini, Islam masuk pada abad ke-13 hingga 14. Oke, langsung kita masuk yang ketiga, yaitu teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa Islam langsung dibawa oleh bangsa Arab, terutama dari Hadramut, Yaman, dan Timur Tengah. Bukti pendukungnya yaitu ada catatan Cina dari abad ke-7 menyebutkan adanya pemukiman pedagang Arab di pesisir Sumatera. Dan selanjutnya yaitu ada gelar raja-raja Nusantara seperti Syah dan Sultan berasal dari bahasa Arab. Adanya kesamaan mazhab yaitu mazhab Syafi'i yang juga banyak dianut di Timur Tengah. Teori ini menegaskan bahwa Islam sudah masuk sejak abad ke-7 Masehi. Yang keempat ada teori Cina, yaitu teori Cina menyatakan Islam masuk melalui pedagang Muslim dari Tiongkok, terutama dari etnis Hui. Dalil teori yaitu pada masa dinasti Ming, banyak pelaut Muslim yang dipimpin oleh Laksamana Cheng berkunjung ke Indonesia. Bentuk arsitektur beberapa masjid tua, misalnya Masjid Demak, memiliki unsur gaya Cina. Beberapa menyebar Islam seperti Raden Patah disebutnya darah keturunan Cina Muslim. Teori ini memperlihatkan bahwa interaksi dengan Muslim Tiongkok turut memperkuat penyebaran Islam, terutama sekitar abad ke-15. Oke, langsung saja kita lanjut yang kedua. Bab kedua yaitu jalur masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Oke, langsung saja kita langsung ke pertama, yaitu jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Cina datang ke Nusantara untuk berdagang. Melalui interaksi yang harmonis, ajaran Islam disebarkan kepada masyarakat pesisir. Penyebaran ini bersifat damai dan menjadi jalur paling utama. Yang kedua, ada jalur perkawinan. Para pedagang Muslim sering menikahi wanita lokal. Melalui perkawinan ini, para istri dan keluarga besar ikut memeluk Islam, sehingga agama Islam semakin berkembang secara turun-temurun. Yang ketiga ada jalur kesenian. Islam disebarkan melalui media seni seperti wayang oleh Sunan Kalijogo, suluk atau tembang Jawa, dan kaligrafi. Pertunjukan rakyat. Metode ini membuat Islam mudah diterima tanpa merusak tradisi lokal. Yang keempat ada jalur pendidikan.
Para ulama mendirikan pesantren, surau, dan dayah sebagai pusat pendidikan. Santri-santri yang telah belajar kemudian kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarkan Islam. Yang kelima, ada jalur tasawuf. Ajaran tasawuf atau sufisme sangat berpengaruh karena dekat dengan budaya masyarakat Nusantara. Para sufi mengajarkan Islam melalui pendekatan lembut dan dendam sehingga diterima dengan damai. 6. Jalur politik. Islam berkembang melalui pengaruh kerajaan-kerajaan Islam seperti Sumatera Pasai, Demak, Aceh Darussalam, Ternate, dan Tidore. Mataram Islam. Ketika sebuah kerajaan memeluk Islam, rakyat dan daerah di sekitarnya ikut mengikuti. Yang ketiga, ada tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama dari Wali Songo, yaitu 1. Sunan Gresik dalam kurung Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah wali pertama yang datang ke Jawa. Beliau berasal dari Jawa Timur Tengah, kemungkinan besar dari Persia atau Arab. Metode dakwahnya sangat damai, mengajari masyarakat bertani, berdagang, dan mengobati penyakit, membantu rakyat kecil tanpa memandang suku atau kasta, mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat belajar Islam. Beliau wafat pada tahun 1409 Masehi, dianggap sebagai peletak dasar penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua, ada Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren terkenal di Ampel Denta, Surabaya. Beliau merupakan guru dari sebagian besar wali lainnya. Metode dakwahnya meliputi mendirikan sistem pesantren pertama di Jawa sebagai tempat pendidikan kader dakwah, mengajarkan prinsip molimo, yaitu larangan 5 hal: madat dalam kurung narkoba, main dalam kurung judi, mendem dalam kurung mabuk, maling dalam kurung mencuri, dan madon dalam kurung zina. Mengangkat banyak murid yang kelak menjadi tokoh besar seperti Sunan Giri dan Raden Patah. Yang ketiga, ada Sunan Bonang dalam kurung Mahdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel, dikenal karena keahliannya dalam seni, terutama musik tradisional Jawa. Keunikan dakwahnya yaitu menggunakan gamelan dan lagu-lagu bernuansa Islam, menciptakan tembang Tombo Ati yang masih terkenal sampai sekarang, menanamkan ajaran Islam melalui simbol-simbol budaya Jawa yang mudah diterima. Beliau berdakwah terutama di wilayah Tuban. Yang keempat, ada Sunan Derajat dalam kurung Raden Kasim. Sunan Derajat menekankan dakwah pada bidang sosial dan kemanusiaan. Ajaran khasnya adalah yaitu mengutamakan sedekah, empati, dan menyantuni fakir miskin. Selanjutnya memberi bantuan kepada korban bencana dan masyarakat miskin. Selanjutnya yaitu mengajarkan konsep dalam kurung menyama braya atau hidup saling menolong. Beliau adalah wali yang paling dikenal dalam bidang kesejahteraan sosial. Yang kelima, langsung saja, yaitu Sunan Kalijogo dalam kurung Raden Syahid. Sunan Kalijogo adalah wali yang paling dekat dengan budaya Jawa. Metode dakwahnya sangat kreatif dan fleksibel. Kontribusi pentingnya yaitu menggunakan wayang kulit, seni ukir, suluk, dan tembang Jawa sebagai media dakwah, memasukkan nilai Islam ke dalam tokoh pewayangan seperti Punokawan. Selanjutnya menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Jawa bagian tengah. Selanjutnya sangat toleran terhadap budaya lokal, sehingga Islam sudah diterima masyarakat. Beliau adalah simbol dakwah Islam yang adaptif dan modern.
Oke ya, selanjutnya ada keenam yaitu Sunan Kudus dalam kurung Jafar Shadiq. Sunan Kudus adalah ulama yang sangat dihormati karena keilmuannya dan pendekatan penuh hikmah. Keunikan dakwahnya yaitu menghormati tradisi Hindu seperti tidak menyembelih sapi agar masyarakat tidak merasa tersinggung. Ya, selanjutnya mendirikan Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya memadukan gaya Hindu, Jawa, dan Islam. Mengembangkan ilmu fikih dan tauhid di wilayah Kudus dan sekitarnya. Ya, selanjutnya beliau mengajarkan Islam dengan sangat bijaksana tanpa memaksa. Yang ketujuh ada Sunan Giri dalam kurung Raden Paku atau Joko Samudra. Sunan Giri dikenal sebagai ahli strategi pendidikan dan politik Islam. Kontribusinya yaitu mendirikan pesantren Giri Kedaton yang menjadi pusat dakwah terbesar pada masa itu. Memiliki murid-murid yang kelak menyebarkan Islam ke Lombok, Madura, Sulawesi hingga Maluku. Menggunakan permainan anak-anak seperti jelungan dan jamuran untuk memasukkan nilai Islam. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang dihormati oleh banyak kerajaan. Oke, langsung kita ke 8 yaitu Sunan Muria dalam kurung Raden Umar Said. Sunan Muria berdakwah di daerah pedesaan dan pegunungan. Ciri khas tokohnya yaitu berbau dengan masyarakat kecil seperti petani dan nelayan. Selanjutnya mengajarkan Islam melalui kesenian lokal seperti tembang sinom dan kinanti. Selanjutnya menyampaikan dakwah dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah diterima oleh rakyat. Dan selanjutnya beliau fokus pada masyarakat daerah terpencil. Oke, langsung saja kita yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati dalam kurung Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Perannya yaitu pendiri Kesultanan Cirebon bersama ayahnya, menyebarkan Islam melalui jalur politik dan pemerintahan, berhubungan diplomatik dengan Demak dan kerajaan lain untuk memperkuat posisi Islam. Selanjutnya, beliau juga sangat dihormati karena keilmuannya dalam tasawuf dan pemerintahan. Oke, kesimpulan bab Wali Songo bukan hanya tokoh agama, tetapi juga pembaharu budaya, pendidik, dan pemimpin sosial. Keberhasilan mereka dalam menyebarkan Islam disebabkan pendekatan yang damai, menghargai budaya lokal, dan mengedepankan akhlak. Melalui tangan mereka, Islam berkembang pesat di Jawa dan menjadi agama terbesar di Indonesia saat ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.